Jadi kalau layu fusarium kita kendalikan dengan fungisida karena dia disebabkan oleh penyakit jamur. Dan kalau layu bakteri kita kendalikan dengan bakterisida karena dia disebabkan oleh penyakit bakteri. Oke, selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik sahabat tani, perkembangan terong saya seperti ini ya. Jadi kemarin itu bunganya masih muncul satu tok ya, dan ini sudah mulai banyak ya. Nah sahabat tani ya, dan ini juga di atas-atas ini ya. Nah seperti itu ya. Dan ini juga sudah mulai muncul banyak ini ya sahabat tani. Nah itu ya, ini. Nah ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pemupukan ya, yaitu pemupukan dari spray melalui daun dan juga pemupukan melalui kocor ya. Nah, di sana itu sudah saya siapkan amunisinya ya. Itu sangat banyak ya. Nanti kita coba apa saja amunisi yang akan saya siapkan untuk penyepraian dan juga pengocoran ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan satu tanaman saya yang menunjukkan gejala penyakit layu ya. Nah, layu ini bisa disebabkan oleh layu bakteri dan juga layu fusarium ya. Tapi kalau menurut saya ini terkena layu bakteri ya. Karena infeksinya sangat cepat ya. Biasanya kalau layu fusarium itu pagi segar, siang layu, sore segar, dan begitu terus sampai kemungkinan seminggu lebih ya. Nah, kalau infeksi layu fusarium itu penyebarannya sangat lambat ya, tapi cukup mematikan ya. Nah, berbeda dengan layu bakteri itu sangat cepat ya. Biasanya 3 hari itu sudah, kalau nggak cepat ditangani udah mati total ya. Jadi kalau layu bakteri itu ciri-cirinya pagi layu, siang layu, sore layu ya. Jadi layu terus pokoknya. nggak ada semangatnya gitu ya. Nah, dan di sini kemarin sudah saya kocorkan air rendaman semen secara murni ya, tanpa ada campuran air dengan dosis 200 cc ya. Nah, saya juga belum tahu ini apa masih bisa diselamatkan atau tidak ya, karena ini infeksinya sudah mencapai 90% ya. Ini cuma tersisa 10% saja ya. Nah, ini yang daun yang masih segar ya. Nah, hanya sekitar 10% saja ya. Tapi di sini saya tidak patah semangat ya, karena dari kegagalan ini, dari setiap masalah ini, disitulah kita dituntut untuk mencari solusi dan bagaimana cara penanganannya ya. Jadi jangan kalau ada tanaman Anda yang layu, terus tanaman Anda yang sakit, terus putus asa, wah berarti saya ini nggak cocok, ini bercocok tanam ini ya. Jangan seperti itu, tetap semangat pokoknya ya. Jadi pecahkan setiap masalah dan selalu cari solusinya ya. Nah, ini nantinya daun-daun yang sudah terinfeksi ini ya akan saya pangkas ya, dan akan saya sisakan ini saja tunas-tunas yang sekiranya masih tersisa 10% ini ya. Dan ini kelihatan ujung daunnya pun sudah terbakar ya. Nah, ini seperti kekurangan kalsium ya. Biasanya kalau kekurangan kalsium juga seperti ini gejalanya ya. Maka dari itu untuk pengendalian saya juga menambahkan kalsium dari air rendaman semen ya. Di sini saya tidak menggunakan fungisida maupun bakterisida ya. Karena yang bagus sebenarnya sih pengendaliannya itu menggunakan fungisida maupun bakterisida ya. Jadi kalau layu fusarium kita kendalikan dengan fungisida karena dia disebabkan oleh penyakit jamur. Dan kalau layu bakteri kita kendalikan dengan bakterisida karena dia disebabkan oleh penyakit bakteri ya. Tetapi saya dua-duanya nggak punya ya. Jadi dari fungisida nggak punya, bakterisida nggak punya. Jadi untuk antisipasinya saya hanya mengandalkan air rendaman semen saja ya. Kenapa begitu? Karena air rendaman semen bisa untuk membantu menaikkan pH tanah ya. Jadi terutama dari jamur maupun bakteri patogen itu sangat sulit berkembang biak pada pH yang stabil ya. Dan mereka akan cepat berkembang biak pada pH yang asam ya. Nah, apalagi di sini belakangan ini sering hujan ya, apalagi tadi malam tuh hujannya deras ya. Dan itu sangat memicu untuk
pertumbuhan atau berkembang biaknya dari penyakit jamur maupun bakteri patogen ya. Nah, kalau untuk bakteri maupun jamur dari entomopatogen, yaitu jamur yang baik ya, itu biasanya mampu berkembang biak dengan pH yang dari yang asam sampai pH yang stabil ya. Nah, jadi kalau kita tambahkan air rendaman semen itu tidak akan membunuh bakteri entomopatogen ya. Jadi yang kita bunuh adalah bakteri patogen ya. Oke, bisa dipahami ya sahabat tani. Nah, di sini juga gejala layu tapi separuh ya. Nah, kalau ini bukan disebabkan oleh penyakit jamur maupun penyakit bakteri ya. Akan tetapi ini disebabkan oleh ladybug ya. Jadi ada beberapa spesies dari ladybug, yang satunya adalah sahabat petani dan ada satu lagi yang musuh petani ya. Yang sahabat petani itu akan membantu kita untuk memakan kutu-kutu daunnya. Nah, jadi kalau yang musuh petani itu ya kayak gini dampaknya ya, merusak ya. Jadi dia akan memakan ini, dia nggak memakan keseluruhan daun sih, jadi kayak seperti lapisan daun gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang bisa mengakibatkan jaringan sel-sel daun ini menjadi rusak ya. Nah, ini kan kelihatan kuning ya sahabat tani ya. Karena apa? Daun ini tidak bisa menyerap energi ataupun unsur hara itu secara sempurna ya, karena banyak sel-sel jaringan daun ini yang rusak ya. Walaupun masih separuh, ini akan merembet ya. Maka dari itu nanti akan kita pangkas saja ya. Kalau teman-teman sahabat tani belum tahu ladybug itu seperti apa, mana yang sahabat petani, mana yang musuh petani ya. Nah, maka dari itu ini saya kasih foto atau gambarnya ya, biar mudah untuk dibuat pembelajaran ya. Ini dia fotonya. Nah, itu tadi sahabat tani, itu contoh dari keluarga ladybug ya. Jadi ada beberapa spesies ladybug itu yang menjadi sahabat petani dan juga musuh petani ya. Nah, ini mudah-mudahan saja nanti bisa pulih ya. Ini walaupun tersisa 10%, saya tetap semangat ini ya. Coba kita kendalikan terus ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke dosis aplikasi ya. Baik itu melalui spray dan juga melalui kocor ya. Baik sahabat tani, ini adalah amunisi yang tadi saya siapkan ya. Kalau dari sini ini adalah pestisida nabati dari kulit bawang merah, kulit bawang putih, pokoknya kulit-kulitan itu ya, dan juga tangkai-tangkai cabai itu ya yang sudah kering, pokoknya sisa masak lah ya. Saya campur dengan bubuk teh ya. Kan ada teh itu yang kemasan itu yang serbuk itu ya. Bukan yang kemasan yang teh celup itu ya, yang serbuk, yang bukan serbuk sih, apa kayak masih ada bonggol-bonggolnya itulah, apa sih namanya, teh apa itu namanya. Nah, saya menggunakan itu 1 bungkus ya, yang saya campur dengan kulit-kulit bawang tadi ya. Dan ini asam amino ya. Terus ini pupuk daun dari kelor dan juga nasi basi ya. Ini air rendaman semen ya. Ini BGPR akar bambu dan ini adalah BGPR akar kacang tanah ya. Jadi di sini saya tidak melakukan pemupukan kimia ya, karena di sini hujan terus ya. Jadi untuk antisipasi di sini akan saya tambahkan atau akan saya perbanyak ya, yaitu pupuk-pupuk yang mengandung kalsium ya, dan juga silika dan juga asam amino ya. Nah, makanya saya sarankan kalau di musim hujan jangan asal menggunakan pupuk daun ya, karena itu bersifat asam ya, yang nantinya bisa memicu pertumbuhan penyakit dari jamur patogen maupun bakteri patogen ya. Jadi saya sarankan aplikasi pupuk daun di musim hujan itu yang ada mengandung kalsium ya, seperti ini. Ini kan mengandung daun kelor ya, yang ada kandungan kalsium juga, silika dan juga JPT ya. Nah, karena dari saya campur dengan nasi basi juga mengandung pestisida nabati ya. Dulu bahannya ini lengkap kok, teman-teman bisa cek videonya di sini. Nah, itu tadi ya. Jadi selain pupuk cair ini, saya juga akan mengkombinasikan dengan pestisida nabati dan juga asam amino ya. Nah, kenapa saya tambahkan PGPR ini, kedua PGPR ini ya, dari akar bambu dan juga akar kacang tanah ya. Karena kalau tanaman sudah mulai berbunga seperti itu dan sudah mulai muncul calon buah ya, maka unsur yang banyak dibutuhkan adalah fosfat, kalium, kalsium dan juga magnesium ya. Tujuan saya sendiri menambahkan PGPR akar bambu ini ya, karena akar bambu mengandung bakteri maupun fungi yang mampu melarutkan fosfat di dalam tanah ya. Karena di dalam tanah itu fosfat sangat sedikit yang tersedia yang bisa diserap oleh tanaman ya. Jadi sisanya fosfat itu sangat rawan berikatan dengan senyawa lainnya ya.
Kalau pada pH basah itu fosfat bisa berikatan dengan kalsium ya. Kalau pada pH asam itu fosfat bisa berikatan dengan aluminium, besi dan juga mangan ya. Jadi fosfat sangat rawan berikatan dengan senyawa lainnya ya. Nah, untuk penambahan ini BGPR dari akar kacang tanah ini mengandung bakteri Rhizobium ya, yaitu bakteri yang mampu memfiksasi nitrogen dari udara bebas ya, yang nantinya bisa diserap oleh tanaman ya. Jadi pada musim hujan ya, maka kurangi penggunaan unsur nitrogen ya atau pupuk urea itu ya, yang bisa menyebabkan tanaman jadi sukulen dan mudah diserang oleh hama maupun penyakit ya. Maka ada bagusnya kita tambahkan bakteri yang mampu memfiksasi nitrogen dari udara bebas ya, yang nantinya akan tersedia di dalam tanah ya. Baik sahabat tani, itu tadi penjelasan saya ya. Semoga bisa membuat sahabat tani itu di rumah bisa lebih paham dalam penggunaan atau pemakaian pupuk cair ya. Jadi apa saja manfaatnya dan cara kerjanya bagaimana, jadi lebih paham ya. Nah, di sini saya bukan ahlinya, tapi saya ingin berbagi menurut yang saya pahami ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke dosis aplikasi ya. Baik sahabat tani, dalam 1 liter air ini ya, saya akan menambahkan 10 cc dari semua ini ya, yaitu 3 cc untuk pestisida nabati ini ya, dan 2 cc untuk asam amino, 5 cc untuk pupuk daun ini ya. Jadi semuanya jumlahnya 10 cc dalam 1 liter air ya. Oke, kalau gitu kita sedot dulu ya. Baik sahabat tani, untuk tahap penyapraian sudah selesai ya. Nah, di sini sudah sangat basah sekali ya. Jadi usahakan setiap lapisan daun terkena butiran dari pupuk tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dosis pengocoran ya. Nah, untuk dosis dalam air 1 liter ini ya, saya menggunakan armennya, air rendaman semen itu sebanyak 10 cc ya. Dan untuk PGPR akar bambu saya menggunakan 5 cc, dan juga PGPR akar kacang tanah saya menggunakan 5 cc. Jadi semua ini ketiga pupuk cair ini dosis per liter air 20 cc ya. Oke, kalau gitu kita tuang dulu ya. Baik sahabat tani, semua larutan sudah jadi satu ya. Dan untuk dosis per batangnya ya, saya memberinya 100 cc ya. Ini gelas takar ukuran 200 cc, berarti separuhnya ya. Nah, seperti ini sahabat tani. Tunggu sebentar. Oke. Nah begitu ya. Baik sahabat tani, untuk tahap penyapraian dan juga pengocoran sudah selesai ya. Nah, setelah ini 2 hari kemudian saya akan melakukan pemupukan dengan kimia ya. Nah, kenapa enggak sekaligus tadi ya? Karena ini kan butuh fosfat dan kalium banyak ya. Dan tadi kenapa fosfat nggak bisa diaplikasikan bareng dengan kalsium, sudah saya jelaskan ya. Kalau Anda menyimak betul-betul ulasan dari saya tadi, pasti mudeng ya, pasti mengerti apa maksudnya ya. Nah, oke, kalau gitu segini dulu video dari saya ya sahabat tani. Nanti 2 hari kemudian baru kita bikin video lagi untuk pemupukan dari kimia ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.